Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita awali kajian kita dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji hanyalah untuk Allah, dan hanyalah Allah yang pantas untuk kita puji. Hanyalah Allah yang pantas untuk kita berikan syukur kita kepadanya. Dialah yang memberikan kita segala-galanya. Dia hidupkan kita dan Dia sempurnakan kebutuhan kita dalam kehidupan. Dia berikan kasih sayangnya tanpa batas. Bahkan pada saat kita berbuat dosa, Allah tetap menyayangi kita. Bahkan dosa itu berulang-ulang. Dosa yang sama berulang-ulang. Apakah putus kasih sayang Allah dalam kehidupan kita? Ternyata tidak. Nah, oleh karena itu, selain kita perbanyak syukur kita kepada Allah, maka perbanyak juga taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala dosa dan kesalahan yang kita laksanakan, apakah sengaja atau terpaksa. Mohonkan kepada Allah agar diampuni semuanya, dan Allah membuka pintu maaf seluas-luasnya. Allah membuka tangannya seluas-luasnya di malam hari untuk yang berbuat dosa di siang hari. Allah buka pula pintu taubat seluas-luasnya di siang hari untuk dia yang berbuat dosa di malam hari. Itu hadis Nabi. Dan itu artinya bahwa baik siang maupun malam ada peluang terjadinya dosa. Dan pintu maaf, pintu taubat Allah selalu terbuka. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ilmu membuat kita semakin mudah untuk mengakui kesalahan kita di hadapan Allah. Semakin mudah pula untuk mentaati apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhwati fillah, sama-sama kita juga harus banyak-banyak berselawat dan bersalam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sosok figur yang sengaja diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan risalah Islam, konsep dalam menjalani kehidupan. Kalaulah dia tidak diutus membawa risalah, kita tidak tahu bagaimana cara menyembah Allah. Bagaimana cara menyembah Allah yang benar itu kita tidak akan tahu. Kalaulah dia tidak diutus membawa risalah, kita tidak tahu bagaimana membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk. Andaikan halal haram diserahkan ke akal kita, mungkin masing-masing kita punya standar halalnya. Mana ulama aja selewanya atau yang halal begini. Mana yang sesuai aja nafsu itulah yang baik menurutnya. Tapi ketika Nabi diutus, Nabilah yang memberikan garis itu. Ini garisnya. Sebelah sini halal, sebelah sini haram. Ini baik, ini buruk. Semua itu sudah sempurna disampaikan oleh Nabi kita. Maka memohonlah kepada Allah
agar kita dimudahkan pula untuk sempurna dalam mentaatinya, mentauladaninya. Andaikan tidak sempurna, tapi mendekat kepada kesempurnaan. Mungkinkah? Mungkin atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada satupun kebaikan yang bisa kita lakukan kecuali Allah yang mengizinkan. Kenapa kita hadir, bisa duduk di majelis ilmu malam ini? Karena Allah yang mengizinkan. Allah yang memudahkan. Diberikannya kita sehat, diberikannya kita waktu. Mungkin ada yang punya waktu tapi tidak sehat. Atau mungkin sehat tapi tak punya waktu. Ada urusan-urusan yang lebih banyak yang diurusnya sehingga membuat dia sulit untuk hadir duduk di majelis ilmu. Oleh karena itu, ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk duduk di majelis ilmu, itu satu pertanda Allah menyayangi kita. Karena langkah kita ke majelis ilmu itu langkah yang akan mendekatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan tujuannya untuk mendapatkan ilmu, tinggalkannya rumahnya, berjalan menuju majelis ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka dengan langkahnya itu Allah mudahkan baginya untuk mendapatkan surga. Dan surga Allah takkan pernah bisa kita dapatkan kecuali dengan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridha Allah lah yang akan membuat kita bisa masuk ke dalam surganya. Jadi bukan amal, bukan semata-mata amal kita. Ini tidak ada amal yang bisa di Bali, ya surga. Surga mahal. Amal, surga tingkat berapa yang akan bisa didapatkan oleh solat yang tahusu tanda? Surga tingkat berapa yang akan berhak dia dapat dengan puasa yang tidak pernah lepas dari ghibah? Surga tingkat berapa pula yang akan bisa dia dapat dengan infak, sedekah? Alun ba infak lah foto masuk Facebook. Nah, di save di sini aja ya, itu bekok opor. Itu bekok kaum opor di bawah ada kan betulis itu tuh. Jalan malaikat mencatat, tak perlu catat dah. Lah sadia nek Allah Taala tukang mencatat tu. Lalu jadi tahajud le bau jago langsung foto. Walaupun 2 rakaat yang penting bisa. Itu bobek bocor bawa bekak. Tahu ngapa motor azan orang berhenti tengah parkir dulu foto lah. Walaupun capek dalam perjalanan, yang penting harus salat. Apa buat lo bocor di bawah kan lama bunyi kan. Anda lo dek salah aja, lo salah paham. Cuma syaitan bisa bermain dari sisi ini. Syaitan itu kajo pertama sekali jangan buat abu elok. Tapi kok tidak berhasilnya menghentikan kebaikan dari kita, apa cara kebaikan boleh berkurang. Seharusnya sampai halaman baca Quran jadi sehalaman. Kasan tidak je bisa dah. Memang hebat orang kan tidak bisa diganggu dah tak banyak ibadah. Dia akan lari ke niat. Cara banyak ibadah tapi niat yang rusak membuat ibadah menjadi rusak. Nah, oleh karena itu sama-sama kita memohon kepada Allah agar kita dimudahkan untuk beribadah, agar kita diberikan keikhlasan, dan semoga semua kebaikan kita hendaknya diterima pula oleh Allah Azza wa Jalla. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat.
Rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita akan melanjutkan hadis-hadis Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kita masih berada pada bagian-bagian awal dari penjelasan Syama'il Muhammadiyah, sifat-sifat yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buku ini memulainya dari sifat-sifat fisik. Sekarang kita masih berada pada hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat fisik itu. Hadis yang akan kita baca pada malam hari ini untuk kita lihat pelajarannya, itu sumbernya adalah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi adalah salah seorang dari sahabat mulia yang berasal dari Persia. Farisi itu kan Persia. Orang Persia itu menyembah api. Salman Al-Farisi dia belum muslim, tapi hatinya sudah menolak untuk menyembah api itu. Maka lari dia untuk mencari kebenaran. Dan dia mendengar bahwa di Jazirah Arabia itu ada seorang nabi yang diutus. Itulah sebab dia pergi ke Jazirah Arabia dan dia ingin membuktikan, karena dia tahu tanda-tanda kenabian. Tanda-tanda kenabian itu kan disebutkan pada kitab-kitab yang sebelumnya. Ada pada Taurat, ada pada Injil. Dia tahu, iya ndak itu nabi. Dia ingin buktikan. Inilah hadis kita pada malam hari ini, yang salah satu dari tanda-tanda kenabian yang dia benarkan sesuai dengan ilmu yang dimiliki ada pada tanda-tanda fisik. Baik, qala al-musannif rahimahullah, haddatsana Abu Ammar Al-Husain ibn Quraiz Al-Khuzai. Qala haddatsana Ali ibn Husain ibn Waqid qala haddatsani abi qala haddatsani Abdullah ibn Buraidah qala sami'tu abi Buraidah yaqul. Nah, ini sanadnya dulu, diceritakan kepada kami oleh Abu Ammar Al-Husain ibn Quraiz Al-Khuzai. Dia berkata, menceritakan kepada kami Ali ibn Husain ibn Waqid. Ibn Waqid berkata, menceritakan kepada saya Abi. Kalau tadi kan menceritakan kepada kami. Kalau disebut dalam sanad menceritakan kepada kami, berarti yang mendengar bukan dia sendiri. Mungkin saja dalam satu majelis. Karena kami dia bilang, berarti ada dia dan ada yang lain. Nah, andaikan yang lain itu meriwayatkan juga, berarti semakin kokohlah kedudukan hadis, karena semakin banyak yang meriwayatkan maka semakin kuat. Tapi pada akhirnya dia mengatakan haddatsani abi, menceritakan kepada saya oleh bapak saya. Dia tidak bilang lagi kami. Sekarang dia bilang bapak saya. Berarti bisa saja dia mendengarkan sendiri dari bapaknya, mungkin di rumah. Bapaknya bercerita ke anaknya. Nah, ini juga pelajaran sebenarnya hal-hal yang seperti ini. Kita sebagai ayah, andaikan ada kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan, kita mesti pula mengabarkannya kepada anak. Jadi seorang ayah kalau tahu satu kebaikan, jangan ingin kebaikan itu berhenti pada dia saja. Sampaikan pula kepada anaknya. Dia bilang di sini, haddatsani abi. Diceritakan kepada saya oleh bapak saya. Bapak saya berkata, haddatsani Abdullah ibnu Buraidah. Yang menceritakan kepada bapaknya adalah Abdullah ibnu Buraidah. Sami'tu abi Buraidah yaqul. Saya mendengarkan bapak saya Buraidah. Nah, berarti Abdullah mengambil dari bapaknya, karena bapaknya mengambil namanya adalah Buraidah. Apa kata bapaknya Abdullah tadi yang nama Buraidah? Ja'a Salman Al-Farisi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qadimal Madinah. Dia datang membawa maidah. Maidah itu semacam hidangan.
jambau lah itu, suatu hidangan. Dia bawa alaiha rutabun. Di dalam hidangan itu ada rutab. Rutab itu adalah korma muda. Korma muda biasanya disukai oleh orang-orang Arab untuk disantap, untuk dimakan. Fa wada'aha baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia bawa maidah tadi, hidangan tadi yang isinya adalah rutab, lalu dia letakkan hidangan itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia belum menjadi seorang yang muslim. Dia baru ingin mencari kebenaran, ya ndak si fulan itu sebagai nabi. Dia bawa makanan isinya rutab, korma muda, lalu letakkan di hadapan Nabi. Faqala, lalu Nabi berkata, "Ya Salman, ma hadza?" Wahai Salman, ini apa? Faqala, lalu Salman berkata, "Shadaqatun 'alaika wa 'ala ashabik." Kata Salman, dia belum panggil ya Rasulullah. Ini adalah sedekah untuk kamu wa 'ala ashabik, dan untuk sahabat-sahabatmu juga. Faqala, lalu Nabi berkata, "Irfa'ha." Angkat hidangan itu. Bawa hidangan itu. Jangan berikan kepada saya. Fa inna la na'kulu shadaqah. Karena sesungguhnya kami, maksudnya Rasul dan keluarga Rasul, la na'kulu shadaqah, kami tidak boleh memakan sedekah. Karena Nabi tidak boleh memakan harta zakat. Sedekah di sini artinya zakat. Tidak boleh Nabi memakan harta zakat itu. Tapi Nabi boleh memakan hadiah. Kalau ada makanan yang dihadiahkan kepada Nabi, dia akan makan. Tapi kalau ada makanan korma ternyata itu adalah harta zakat diberikan kepada Nabi, maka Nabi tidak akan ambil. Baik Nabi maupun keturunan Nabi. Suatu ketika Hasan itu masih kecil ya, umurnya kira-kira 6-7 tahun. Anak kenek itu nampak kurma ada, tentu nak makan aja. Dia mau umum makan itu kan. Asal nampak kurma makan. Suatu ketika Hasan itu nampak ada kurma di masjid. Rupanya itu kurma zakat. Diambilnya sebutir, dimakannya. Nampak sama Nabi. Dikejar sama Nabi, dicongkel mulutnya gini. Ya Hasan, keluarkan kurma ini. Ini kurma zakat. Zakat haram untuk keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasan keluarga Nabi enggak? Nabi dia cucunya. Padahal umur Hasan masih kecil. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jika berkaitan dengan perkara halal haram, tidak pandang umur dah. Bedo jawab gini. Ulang anak abu mangga entok aja. Tadi mana mangga hanya kenek abu manyinya, lomba dosa lainnya. Coba sekali-kali tanya juga ketika anak kita bawa sesuatu yang tadinya kita tidak berikan dia itu. Tiba-tiba pulang mambu aja. Di mana kayong? Lai halal. Lainnya, akhirnya mesti kena. Tapi sebelum tanya halal haram, ndak lama kau yang bakal kena ni, ndak tanya dulu halal haram. Kalau Nabi ndak. Nabi nampak Hasan masih kecil. Dalam catatan belum tercatat sebagai dosa. Nyonak kena alun balik lah kan. Alun ada catatan dosa, tapi dicongkel sama Nabi mulut Hasan. Keluar. Ini zakat kurma yang di masjid ini adalah harta zakat yang akan dibagikan, dan kita keluarga Rasulullah haram untuk memakan zakat. Nah, maka yang dibawa oleh Salman tadi ketika Nabi nanya, "Ma hadza ya Salman?" Sadaqatun. Ini adalah zakat. Kata Rasul, "Irfa'ha." Angkat. Ini
tidak boleh kami makan karena dia adalah zakat. Farafa'aha, lalu diangkatlah hidangan tadi oleh Salman. Salman sebenarnya sekedar ingin memastikan tanda-tanda kenabian. Karena dia tahu bahwa yang Nabi diutus ini tidak boleh memakan zakat. Berartilah dapat bukti cik kan? Yo banyak cik banyak. Faja'a al-ghada bimislihi. Lalu gadan besoknya dia datang lagi dengan hidangan yang serupa itu. Berarti dia bawa lagi hidangan tadi. Isinya juga adalah sama, lutak. Fawada'ahu baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia letakkan pula hidangan itu di hadapan Nabi, sama persis seperti kemarin. Faqala, Nabi berkata, "Ma hadza ya Salman?" Apa ini wahai Salman? Faqala, hadiyatun laka. Yang pertama tadi sedekah. Yang kedua, apa ini wahai Salman? Hadiyatun laka. Ini adalah hadiah untuk kamu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, Nabi berkata kepada para sahabat-sahabatnya, "Ubsutu, absihu." Ayo sini. Kita dapat jamuan ini. Sama-sama sini kita makan. Berarti Nabi ketika mendapatkan sesuatu, dia tidak ingin memakannya sendiri. Apa yang diberikan hadiah kepada Nabi, Nabi ingin juga yang lain ikut memakannya. Berarti ada kepedulian besar yang ada pada diri Nabi untuk sahabatnya. Enggak sawi deh dah, kalian mana mandang je semuanya. Ku hadiah untuk dan wah. Jangan kalau mau dicilong lah kami lah dan makan sayang. Enggak. Nabi bilang ubsutu absihu. Berikan, lapangkan tempat ini, majelis ini. Ayo kita sama-sama memakannya. Itu kata Rasul kepada sahabatnya. Berarti sudah dua tanda. Zakat ditolak, hadiah diterima. Summa kemudian nazara ilal khatam ala zahri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Salman melihat kepada khatam. Ini yang kita bahas pada hadis-hadis sebelumnya. Khatam itu tanda kenabian yang ada pada punggung Nabi. Jadi ada daging melingkar yang ada di bagian punggung Nabi di sini. Antara dua pundak. Salman terpandang dia ke tanda itu. Berarti kan sudah tiga. Karena memang tiga ini yang mau dia buktikan. Tidak menerima zakat, tidak makan harta zakat, tapi memakan hadiah dan ada tanda. Ada cap di belakangnya, daging yang tumbuh, yang muncul. Seukuran telur merpati. Itu saudara hadisnya kan? Bayda al-hamamah. Seukuran telur merpati. Ada di belakang Nabi. Nampak pula itu Salman. Summa nazara. Salman memandangnya. Ketika terkumpul yang tiga tadi, fa'amana bihi. Salman langsung beriman kepada Rasul. Berarti ketika itulah Salman mengucapkan dua kalimat syahadat. Padahal Salman ini seorang budak milik Yahudi nih. Wa kana lil Yahudi, adalah Salman ini seorang budak milik seorang Yahudi. De'inyolah Muslim. Fastarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikaza wa kaza dirham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli Salman tadi itu karena budak pada masa dulu kan bisa dibeli. Nabi ingin memerdekakannya. Nabi membelinya bikaza wa kaza dirham. Hanya dengan beberapa dirham. Tapi dengan catatan ala ayyaghrisa lahum nakhlan. Dengan catatan
Salman itu harus menanam pohon korma untuk si Yahudi tadi. Kalau sudah selesai ditanam, bau bebas. Jadi ada uang yang diberikan, Nabi mempersiapkan uang itu. Dan ada syaratnya. Kalau dalam penjelasan di sini dikatakan, dia harus menanam sejumlah 299 batang korma. Kalau sawit, berapa hektar juga? Jak jaya aja korma sama jak jaya aja. Sawit ini. Bapak? Itulah syaratnya. Banyak sawit juga ini. Ya kalau lagi capek jawab tu banyak sawit bisa. Alhamdulillah. Kalau rezeki dikasih Allah, alhamdulillah. Nah, 299 nakhla. Itu janjinya harus ditanam. Nabi itu kan orangnya sangat jujur sekali. Kalau sudah ada syarat yang disepakati, tidak pernah Nabi yang melanggar. Bahwa terjadi pelanggaran justru datang dari Yahudi. Sekarang Nabi setuju 299. Faya'malu Salman fihi. Maka bekerjalah Salman itu di kebunnya tadi untuk menanam, tapi Nabi juga ikut. Fagharasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nakhla illa nakhlatan wahidah. Nabi yang langsung menanamnya 298. Berarti ada cik? Ada satu kan? Tersisa satu. Yang tersisa satu tadi gharasa Umar. Ditanam di Umar. Berarti cukup jadi 299. Fahamalat an-nakhlu min amiha. Allah setahun ini bagian dari mukjizat. Biasa kalau korma setahun Allah buah. Balon lah kan? Eka fahamalat an-nakhlu min amiha. Setahun berikutnya korma berbuah. Yang ditanam dek Nabi tadi. Walam tahmil nakhlatun. Ada cik yang dah ada cik yang tak berbuah. 298 berbuah, ada cik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma sya'nu hazihi nakhlah?" Apa gak cik kau tak berbuah ke? Faqala Umar. Umar nyebut, "Ya Rasulullah, ana gharastuha." Yang cik kau dah yang nanam namanya. Kawasan yang tanam di Umar dah. Ini kalau Nabi tentu lain sekali kan. Yang ditanam di Umar rupanya tidak berbuah. Ana gharastuha. Fanaza'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicabutlah oleh Rasul secik yang tak berbuah tadi. Yang ditanam oleh Umar, fagharasaha, lalu Nabi menggantinya dengan yang baru, fahamalat min amiha, setahun berikutnya dia berbuah. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi, Imam Tirmizi, isnaduhu hasan. Sanadnya hasan. Sanad hasan itu salah satu dari tingkatan yang ada pada hadis. Karena hadis Nabi itu ditinjau dari sisi sahih tidaknya, ada yang namanya sahih, ada hasan, ada dhaif. Kalau hadisnya dhaif itu tidak bisa dipakai untuk istinbat hukum. Tapi kalau hasan itu bisa, tetapi dia tidak sampai ke tingkat sahih. Kalau sahih sudah pasti, itulah yang akan dipegang. Lah masuk loh kata. Kalau kan. Jadi kalau hadisnya sahih itu sudah bisa dipastikan akan bisa menjadi sumber hukum karena dia kuat. Tapi kalau hasan, dia bisa juga, cuma dari segi status di bawah sahih, tapi tetap bisa menjadi pegangan. Apa beda antara sahih dengan hasan? Itu perbedaan antara sahih dan hasan itu ada pada
kekuatan hafalan si perawi. Kalau perawi hadis yang sahih itu tamma dhabtuhu, sempurna dhabitnya. Baik dhabit sudur, baik maupun dhabit sutur. Hafalan atau tulisan sempurna. Tamma dhabtuhu. Bukti tamma sempurna ha. Jogonnya cekah duduknya, tanya hadis bisa baca ke dia. Benar-benar sempurna, tidak ada lupanya. Tapi kalau tingkat hafalannya di bawah itu, nah, para ulama mustalah biasanya membahasakan qalla dhabtuhu. Qalla itu khalil, dari kata khalil. Berarti sedikit kurang daripada yang sahih. Kalau sahih sempurna. Berarti ketika dikatakan isnaduhu hasan, ada di antara sanadnya yang dari sisi hafalan mungkin kurang daripada yang lain. Karena hanya sekedar kurang, berarti masih bisa dipakai. Karena kekurangan biasanya bisa ditutupi oleh yang lain. Nah, yang tidak bisa ditemur, tidak ada hafalan, tidak ada itu nyabut-nyabut hadis leh. Nah, itu tidak ketemu, tidak sahabat dulu. Generasi dulu tabi'in dan setelahnya, karena memang dia tidak punya kecerdasan. Inilah hadis kita pada malam hari ini yang saya kira sangat menarik ya, dan ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Secara sekilas nampak oleh kita bagaimana Salman Al-Farisi punya keinginan yang kuat untuk mencari kebenaran, bahkan dia siap untuk meninggalkan kaumnya sendiri yang ada di Persia. Dia tidak rela untuk menyembah api, cuma dia mendapatkan informasi bahwa ada nabi yang diutus di Jazirah Arabia. Lebih siap dia untuk menjadi budak bagi seorang Yahudi dalam rangka mencari kebenaran daripada berada di Persia meskipun menjadi orang yang merdeka. Berarti betul-betul keinginan. Maka kadang-kadang jadi ini juga itu, rihlah beliau itu jadi pelajaran juga. Rihlah talabil haq. Rihlah dalam mencari kebenaran. Dan ternyata Salman adalah salah seorang dari sahabat yang menjadi pemuka sahabat. Bahkan ketika terjadi perang Khandaq, atau perang Khandaq itu perang parit. Nah, Bapu Cawo boleh dan bisa musuh masuk ke Madinah. Salman itulah yang mengusulkan, karena dia belajar dari tradisi yang ada di Persia. Dalam persoalan menggali parit, sahabat tidak terbayang itu. Kata Salman, ya Rasulullah, kalau gitu awak gali parit pada jalan yang akses menuju Madinah. Kalau digali tentu harus dengan ukuran jangan bisa kudo melampai. Kalau kan bisa kudo melampai, ada guna orang. Maka dibuatlah parit yang sangat besar dan juga sangat dalam. Dalam catatan sejarah itu ada ukurannya, tapi di sini tidak disebutkan. Dan Nabi menerima usulan itu. Oh kalau gitu, ayo kita gali. Ikutlah digali. Nabi pun ikut dalam menggali parit. Nah, digali semua sahabat ikut, Nabi pun ikut mengangkat batu besar. Ada satu batu yang tidak bisa pecah. Dipukul sama Umar tidak juga pecah. Sahabat lain juga tidak pecah. Pada akhirnya ternyata Nabilah yang memecahkan. Diambil alat, dipukul oleh Nabi, pecah batu itu. Kata Rasul, diperlihatkan kepada saya istana Persia. Dipukul lagi sekali, diperlihatkan kepada saya istana Romawi. Itu dulu dua kerajaan besar kan itu pada masa Nabi. Dan itu gambaran bahwa mereka akan dikuasai oleh umat Islam, dan itu terjadi pada masa Umar bin Khattab. Baik, kita jawab dulu suara azan insyaallah. Nah? 9. Nah, coba yang itu berapa?
10, aku uang semeter. Nah, itulah lebar parit itu, wallahu a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita ke materi kita. Hadis ini datang dari seorang sahabat yang sangat mulia, yang punya catatan-catatan berharga selama hidupnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya itulah tadi usulan beliau agar Madinah digali. Panjangnya, lebarnya 9 meter. Panjangnya seukuran akses. Pokoknya lewat itu tidak bisa masuk Madinah. Ompek, 5. Artinya ketika dengan lebar seperti itu, kuda tidak bisa melewati. Dan kalau seandainya dia masuk, maka dia akan sulit untuk keluar. Nah, dibangunlah oleh Rasul bersama sahabat sampai makanan kurang ketika itu. Tidak ada yang bisa dimakan Nabi. Dibision deh, ya Rasulullah. Ada sepotong roti di rumahnya, mulai datang ke rumah. Abu Ayyub hanya mengajak Nabi karena yang ada sepotong. Mendengarkan kata-kata Abu Ayyub, diumumkan dek Nabi, wahai sahabat-sahabatku, mau pergi ke rumah Abu Ayyub ni, ada hati situnya. Andai maknya Abu Ayyub, awak cik hati kanya hanya untuk Nabi.
Tapi tak Nabi lah mengumumkan, mau pergi ke rumah Abu Ayyub. Datanglah semuanya ke rumah Abu Ayyub. Abu Ayyub masuk ke rumahnya, temui istrinya. Banyak dibuat hanya. Hati ciknya ni. Tetapi Abu Ayyub menyodorkan roti itu. Silahkan apa yang terjadi itu urusan Nabi. Dipanggillah oleh Rasul masuk ke rumah Abu Ayyub. Tidak kesesodo sekali dah, 10-10 atau sekian-sekian orang. Semua mereka makan, selesai makan keluar. Panggil yang lain, jumlahnya segitu lagi, makan keluar. Semua makan, Nabi makan, roti masih ada. Nah, itu salah satu dari mukjizat yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama ketika mereka kekurangan air untuk berwudu, yang ada hanya satu ember. Sementara yang ingin berwudu sahabat secara keseluruhan. Disuruh Nabi ambil wudu masing-masing ganti-ganti. Nabi memasukkan air ke dalam ember. Selesai semua mereka berwudu dan air masih ada. Itu mukjizat kalau datang dari hadis yang sahih mesti kita percaya. Karena mukjizat itu memang sesuatu yang diberikan oleh Allah hanya untuk Nabi. Jadi secara akidah istilah mukjizat tidak boleh kecuali hanya untuk Nabi. Tidak senang-senangnya mukjizat. Kini senangnya doangnya dia memang mukjizat lah terjadi ini. Ini tidak nabinya. Kalau umpama ada dulu mau baca doh, ada kendaraan bus kecelakaan mati sodo kecuali anak kene. Apa kata komentarnya dalam tulisan itu? Ini sebuah mukjizat. Enggak, bukan mukjizat. Mukjizat hanya untuk Nabi. Kalau selain Nabi, orang-orang soleh namanya karamah. Ada karamah, ada kemuliaan. Tetapi jangan mudah tertipu oleh karamah-karamah yang dianggap karamah, jangan-jangan bukan karamah, jangan-jangan sihir. Karamah itu tidak ada rekayasa, bahkan tidak bisa diulang. Sekali itu terjadi. Kalau bisa diulang berkali-kali, bilonya nak buat bisa terjadi. Itu yakinlah bukan sebagai sebuah karamah. Itu mungkin sihir. Kok ada orang tak tolok, tak pisau. Ini panjang surban, tinggi surban. Jangan percaya. Sihir tuh. Yang karamah itu bukan rekayasa, bahkan tidak bisa diulang. Itu bukan karamah. Apa contoh karamah? Sa'ad bin Abi Waqqas itu seorang sahabat mulia. Dia memimpin perang Al-Qadisiyah. Kebetulan musuh di seberang sana. Jembatan tidak ada untuk nyembarang. Apa jauh? Awak pakai kuda. Maka mereka memohon kepada Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas, sekarang kita lewati sungai ini untuk membela agama Allah. Diseberangilah oleh mereka sungai itu lewat, tidak ada jembatan, tapi seolah-olah dia lewat di atas jembatan. Itu karamah. Sekali itu terjadinya, isu tidak bisa diulang lah. Allah memberikan ketika dibutuhkan. Umar bin Al-Khattab saat dia berkhutbah. Dan dia sebelumnya mengutus pasukan untuk menaklukkan sebuah wilayah agar Islam bisa menyebar di situ. Tapi di atas mimbar Umar berkata, memanggil pasukannya, hei kalian, ada ke kanan kene, ada ke kanan kenenya. Dan pasukan di sana mendengar suara Umar. Tapi sekali itu terjadinya. Itu yang karamah itu. Jadi satu kemuliaan diberikan oleh Allah kepada orang-orang soleh pada waktu yang dibutuhkan, bukan rekayasa, tidak berulang. Itu beda. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah menulis sebuah buku Al-Furqan Baina Awliya'is Syaitan wa Awliya'ir Rahman.
Beda antara wali Allah dengan wali setan. Nya wali jo nya tapi wali setan. Kalau wali setan banyak yang gilo, kalau wali Allah tidak ada yang gilo. Ya kan, hati-hati dalam hal ini. Jangan sekali-kali tertipu dengan kata karamah. Karamah itu ada, jangan ditolak. Karena fakta sejarah ada. Karena kesalehannya dekat dengan Allah, Allah berikan kemuliaan, tapi bukan sebagai sebuah rekayasa. Lah, maka untuk Nabi namanya mukjizat, kalau untuk selain Nabi, orang-orang soleh namanya karamah. Ikhwati billah, hadis ini saya kira sangat terang ya, tidak perlu diperpanjang lagi. Intinya bagaimana Salman masuk Islam setelah dia benar-benar membuktikan tanda-tanda kenabian. Ada tiga tanda kenabian yang ingin dibuktikan oleh Salman Al-Farisi. Beliau tidak menerima zakat. Beliau hanya mau memakan uang dari hadiah. Kemudian ada tanda di punggung. Rasulullah SAW ketika Salman sudah masuk Islam, Nabi selalu ingin yang Muslim ini mesti punya izzah. Mana yang bisa diusahakan untuk punya izzah. Ternyata Salman masih menjadi budak bagi seorang Yahudi. Maka dipikirkanlah oleh Nabi untuk memerdekakannya dengan harga sekian dirham. Kemudian dengan syarat mesti menanam kurma sebanyak 299. Nabi menyetujui itu. Ditanamlah. Ternyata ada satu, selesai 298, tanam Cik Umar. Barangkali Umar ingin mendapatkan kemuliaan pula. Karena ini perbuatan yang dilakukan Nabi. Sahabat biasanya ketika ada perbuatan dilakukan oleh Nabi, mereka ingin mendapatkan pula kemuliaan itu. Maka ditanam oleh Umar. Kausan ketahuan lah. 298 buah. Cik lah, Nabi nanya, apa gak cik gayanya? Umar bilang, nanam cik dulu Rasulnya. Akhirnya dicabut oleh Nabi, kemudian ditanam ulang oleh Rasul, dan 1 tahun berikutnya dia ikut berbuah. Beberapa pelajaran yang bisa diambil dari riwayat tadi. Yang pertama, yustahabbu lil mahdi lahu aw lil muhda lahu ayyu'tiyal hadirina mimma uhdiya ilaih. Dianjurkan bagi orang yang ketika ia mendapatkan hadiah di tengah-tengah orang banyak, dan hadiah itu bisa pula dimanfaatkan yang banyak tadi, maka dianjurkan dia untuk memberikan orang yang hadir. Kalau makanan tentu bisa. Kok tiba-tiba awak tetangga duduk ada beli orang, ada kawan jauh datang, bodoh yang sepeket dah, keduyan hanya atau kan bobo balik saudara tu melimo ke cik baunya dapatnya. Nabi tidak mau dia, karena dia mendapatkannya di tengah-tengah sahabat. Absihu, lapangkan tempat nihat. Ulah bisa duduk sama-sama. Hidangan itu ternyata dinikmati oleh yang lain. Tapi kok tidak ada siapa di situ, awak aja sarangnya. Aku bobolah. Ajaklah cici tiba rumah. Lah bisa do kok situ ke kawan lelak kayak lama dian baik kawan tangi. Labi. Dak lah do guna di situ lah do. Nikmatilah, tapi ketika bersama-sama Rasul sudah memberikan pelajarannya, diajaknya sahabat-sahabat semua untuk memakannya. Maka para ulama mengatakan yustahabbu itu dianjurkan karena diambil dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pelajarannya min hadi sallallahu alaihi wasallam musa'adatul muhtajina wa fakku kurbil makrubin. Di antara petunjuk Nabi itu adalah menganjurkan kita untuk musa'adatul muhtajin,
membantu orang-orang membutuhkan dan menyelesaikan persoalan orang-orang yang mendapatkan kesulitan. Salman Al-Farisi tentu dia tidak punya uang banyak untuk memerdekakan dirinya. Dia ingin merdeka pasti. Tetapi aturan hamba pada masa dulu itu, kalau mau merdeka, itu bisa dibeli secara langsung. Bisa dengan cara istilahnya mukatabah. Mukatabah itu artinya seorang hamba, budak, dia sudah berjanji ke tuannya agar dia memerdekakan dirinya dengan catatan dia harus mengumpulkan uang. Mulailah menabung. Sehingga nanti ketika uang terkumpul, dia merdeka. Proses menjelang terkumpul, dia disebut mukatabah. Itu mukatabah namanya. Sudah ada perjanjiannya. Nah, kalau ditunggu terkumpul uang banyak, tentu lama. Nabilah yang menyediakan semua yang diperlukan untuk memerdekakan seorang yang namanya Salman. Bahkan termasuk untuk menanam kurma 299. Kalau menanam tentu adong kan ditanam. Mana dapat dia Salman sebanyak itu batang. Nabilah yang mencoba untuk menyediakan supaya Salman bisa merdeka. Maka min hadihi, di antara petunjuk Rasul. Huda, hadiyu itu huda. Petunjuk Nabi kita adalah anjuran untuk selalu membantu orang-orang yang membutuhkan. Barangkali kalau di kita bukan untuk memerdekakan hamba, tapi untuk keperluan-keperluan yang lain, mana yang kita bisa. Karena kita perlu ingat sebuah hadis. Ada hadis Nabi dikatakan, tidaklah seorang hamba bersedekah. Di situ tidak disebutkan besarnya, nak kene, nak godang, pokoknya bersedekah. Kecuali Allah akan terima sedekah itu dengan tangan kanannya. Dan Allah tumbuhkan apa yang disedekahkan tadi. Hatta takuna a'zam minal jabal. Sampai bisa-bisa yang disedekahkan tadi deknya tumbuh tahu. Maka bisa-bisa sampai bisa sebesar bukit. Bahkan lebih besar dari bukit. Itulah tafsir dari ayat yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat. Allah akan musnahkan riba itu. Wa yurbi as-sadaqat. Yurbi itu apa? Menumbuhkan. Dan Allah akan menumbuhkan sedekah. Menumbuhkan itu dalam artian tadi. Jadi setiap sedekah yang diberikan oleh seseorang, Allah terima dengan tangan kanannya, lalu Allah tumbuhkan sebagaimana tumbuhnya biji-bijian ketika kita tanam. Itu dalam hadis. Hatta takuna a'zam minal jabal. Sampai-sampai yang disedekahkan itu karena tumbuh terus lebih besar dari bukit atau dari gunung. Maka ketika kita punya kemampuan untuk membantu entah fakir miskin, orang-orang yatim atau para janda dan lain sebagainya, kita diberikan kemampuan walaupun sedikit. Tidak pernah ada ruginya ketika kita memberikan untuk orang lain, karena akan diterima oleh Allah biyaminihi, dengan tangan kanannya. Ini pelajaran akidah banyak di sini ini. Tapi tidak mungkin buat penjelasan pada malam hari ini. Karena ketika dikatakan biyamini, dengan tangan kanannya, berarti ada satu sifat yang wajib kita yakini, bahwa Allah punya tangan. Tapi jangan pernah membayangkan janda tangan awak. Itu tidak urusan awak. Awak hanya meyakini. Apa dia harus diyakini? Nyanyinya buin. Tak mungkin yang sawi dak Allah Ta'ala akan tak dengannya. Dua kau tengok nama tu. Yang disebutkan oleh Allah, itulah yang harus kita yakini. Karena Nabi tidak pernah menyampaikan makna yamin itu selain daripada itu.
Kecuali kalau datang dari Nabi, ikut tangan kok tak tangan orangnya. Tak mungkin Allah punya tangan. Kok pernah Nabi menyampaikan contoh itu? Itu pula yang wak yakini. Tapi ternyata tidak. Nabi sampaikan kepada sahabat, sahabat menerimanya dan mengimani serta meyakininya. Maka tugas kita meyakini, tapi sekaligus jangan sekali-kali membayangkan dan menyamakan sama dengan makhluk. Itu cendapo tu ya Pak Ustaz. Jantannya cendapo tu ndak terjawab orang. Ila dibayingan dia Allah Taala tu buat bawa jadi ya Pak. Kita diberikan keringanan dalam bentuk hanya mengimani. Selesai. Kok tanya so ada malaikat atau Allah sendiri nanya di akhirat so, apa dia percaya orang dia punya tangannya kehayat. Tapi kok umpama awak sawi kok tangan kau ndak tangan kok arti kudrat atau nikmat tu tanya so ada Allah Taala apa dia nikmat orang arti intunya apa jawab nya Ustaz kami macam itunya kan kau yang bawa Ustaz tu sudah itu. Tanya Allah Ta'ala apa dia itu dia ajarnya apa jawab Ustaz dia kasih Ustaz kami macam itulah nya. Berakhirlah Ustaz tu nanti pada level Mu'tazilah nyelang situ tu Ustaznya tu setelah tu tak akan ada dapat lah tu karena pentakwilan sifat itu datang dari Ahlul Kalam Mu'tazilah. Tak akan dapat dari sahabat dulu. Boleh dari Nabi sendiri. Karena memang Nabi tidak memberikan pentakwilan hanya dengan alasan menolak disebabkan tidak pantas Allah punya sifat yang seperti itu. Maka imani saja. Baik, yang berikutnya, pelajaran berikutnya tahrimu as-sadaqah fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam. Haramnya zakat pada hak Nabi. Ini tidak hanya pada hak Nabi saja, pada hak Nabi dan keluarga Nabi. Ada cerita menarik di salah satu wilayah di negara Arab. Tidak usah disebut. Ada banyak orang mengaku-ngaku Habib sebagai keluarga Nabi. Ketika itu ada zakat yang akan dibagi. Lalu sebelum zakat dibagi diumumkanlah dek panitia. Mohon yang Habib-Habib yang mengaku keluarga Nabi untuk keluar kerana ini tidak berhak untuk didapat. Anda ada nama kalur. Ya kalau mengaku keturunan Nabi berarti dapat cerna. Itu akan dibagi. Pada saat itu kasar ajalan tidak keturunan Nabi, tapi lain. Tapi tidak ada Habib soalnya. Maka persoalan Habib ni Allah justru selesai sampai kini. Banyak yang mengaku keturunan Nabi, tetapi sulit untuk dipastikan kebenarannya, silsilahnya kemana nyambung dengan silsilahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pada poin yang ketiga, tahrimus sadaqah fi haqqihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, turihat an-nakhlatu ba'da amin min gharsiha. Kurma itu setelah 1 tahun ternyata sudah nampak buahnya. Haza min mu'jizatihi syarifah. Ini semata-mata adalah mukjizat Rasul yang mulia. Tidak mungkin terjadi kalau bukan kena mukjizat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi untuk membuktikan kenabiannya. Alaci hadis dia dalam satu hadis karena agak panjang. Tadinya saya ingin ambil 2 atau 3, tapi saya kira tidak cukup. Mungkin akan ada tanya jawab jika seandainya ada pertanyaan. Silakan. C atau 2 atau 3 kalau betul. Hati ya.
Mm-mm. Jadi kisah ko senamu tiba jawab kini ya. Cuma zaman Salman dulu ndak ada bank deh kan, nah kini bawa kan. Ah, kalau betul-betul bank syariah itu tidak ada istilah pinjam. Ndaknya tadi udah ngode dan pinjam nggak ha? Ah, iya. Mm-mm. Mm-mm. Hmm. Ketemunya punya? Iya. Baik. Berarti kalau memang itu dalam bentuk akad jual beli, berarti itu menggunakan akad murabahah. Betul. Karena di bank syariah tidak ada istilah pinjaman. Selagi menggunakan istilah pinjaman lalu dibayar lebih, pasti riba. Maka akadnya dirubah. Akadnya dirubah menjadi kalau jual beli nanti murabahah. Murabahah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank untuk kebutuhan kita, yang dalam hal ini membeli barang yang kita butuhkan, sawit, kemudian bank menjual ke kita dengan harga lebih dan dia ingin mendapatkan untung. Itu namanya murabahah. Murabahah itu kan dari kata ribhun. Ribhun artinya untung. Dan nak nia kebun sehektar ha. Aku 1 juta. Manolo kan ada 1 juta langsung. Kita minta bank untuk membiayai. Banklah yang membeli 100 juta ke pihak pemilik. Berarti sudah menjadi milik bank. Sekarang bank jual ke saya 150 juta dengan ansuran. Berarti bank dapat untung 50. Boleh enggak? Boleh. Itulah yang syar'i. Maka di bank syariah akan berubah akadnya menjadi murabahah seperti tadi. Sampai di situ untuk akad jual beli berarti tidak ada persoalan. Karena itulah solusinya. Itulah yang boleh untuk kita lakukan. Tapi kalau pinjam bekok piti 1 juta. Wak boli kok 1. Wak bayu 150. Ini sama aja kok 150 kan? Itu menjadi riba karena akadnya pinjam. Sekarang tidak pinjam, dia yang membeli. Pastikan pihak bank untuk membeli dari awal. Ini siko kadang masalah gua. Ndak beli terus benjo tidur ke awak adanya. Kalau betul-betul ingin sesuai syar'i, maka mesti dulu ini menjadi milik bank. Lalu kita akad kepada bank karena sudah dimilikinya. Itu boleh. Dan bank berhak menetapkan harga sesuai dengan keuntungan yang dia dapatkan. Maka sampai di situ tidak ada persoalan. Tinggal lagi masalah asuransi. Asuransi ini ada 2, ada asuransi yang dibolehkan. Itu kalau sifatnya ta'awuni wa takafuli. Tapi kalau asuransi yang sifatnya komersial, itu memang itu ada ghararnya. Ada ghararnya. Enggak tahu seperti apa yang sudah dipatuakan oleh pihak MUI tadi, mungkin perlu dilihat. Tapi kalau asuransinya itu sifatnya komersial, umpamanya kerusakan, kalau rusak dijamin bekok. Kalau enggak usah, nah situlah ghararnya. Makanya banyak orang guys, lah 5 tahun enggak jual lecet-lecet motor kata. Ada lensau sekarang ada tiang listrik tu. Boleh lensau, boleh lecetkan itu bekok klaim. Jadi asuransi seperti itu membuat cara berpikir kita rusak. Enggak luwi cara pikir waknya. Nya bekok kalau enggak ada usak 5 tahun, habis itu. Nya bisa setahun 5 juta kali 5 25 juta. Enggak sekian rodang.
Jadi yang seperti itu oleh agama menjadi sesuatu yang terlarang, tidak dibolehkan. Namun ada kondisi-kondisi yang awak tidak bisa menghindar. Awak ada nak mampu, tapi kalau nak awak boli, jangan bau mesti ikut itu. Kalau tidak awak ikut, tidak dia punya nak bau lah. Kalau tidak nak selamat, jangan boleh bau. Makanya dan maling boleh motor bau. Yang tidak ada piti. Anda ada asuransi, tidak nak uang kor. Maka ada hal-hal yang awak tidak bisa menghindar. Terpaksa harus dibuat macam itu. Itu contoh, itu ketetapan yang ditetapkan. Asal awak masuk ke sistem itu mesti kono. Kalau macam itu apa banyaklah istighfar. Nyawa tidak bisa menghindar, kan? Sementara kita membutuhkannya. Nah, kalau sudah terjadi kondisi seperti itu, maka apa yang bisa kita hindarkan, mana yang tidak bisa, ya berarti mudah-mudahan Allah memaafkan. Kita tidak pula memanfaatkan itu sebagai sesuatu yang mendapatkan keuntungan dari kita. Kok contoh tadi jangan selain tiang. Jangankan soal itu. Tayo tanda, tapi banyaknya kebakaran saja ada yang sengaja sekadar untuk mendapatkan asuransi. Entah siapa mabuk wallahu alam, tapi katanya ada yang sengaja sekadar untuk mendapatkan itu. Nya kalau ndak buat itu hilang. Itu janji. Kalau kono, ya jaminan. Kalau ndak kono, berarti habis kan? Situlah ghararnya. Maka Islam tidak membolehkan. Itu tidak. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Betul. Iya, artinya pihak Bank Syariah sendiri mesti punya keseriusan untuk menerapkan sistem syariah. Supaya dia berhak menjual. Kalau enggak, bukan dijual ya. Inilah yang menjadi catatan bagi sebagian ikhwah, sebagian ustaz-ustaz kita juga. Sama Bank Syariah aja, enggak syariah aja. Ada begitu. Kalau saya secara pribadi menganggap sama, tentu tidak. Pasti ada bedanya. Kita mesti menghargai perjuangan orang dalam mendirikan bank syariah. Perkara masih ada kekurangan, pasti ada kekurangan untuk diselesaikan, untuk ditutupi, bukan untuk dianggap sama saja. Memang kalau tengok ya, di bank konvensional sedeko ansuran, di bank syariah joko koma sama sudah itu ansuran. Cuma bedanya pada akad. Ini akadnya pinjam 1 juta, bayu 150. Pinjam 1 juta, bayu 150. Ini akadnya murabahah, pembiayaan 100 juta, bayarnya 150 juga. Sama persis. Bahkan bisa jadi di bank syariah lebih besar. Bahkan lebih sulit karena nanti dicek dulu, disurvei dulu. Iya enggak? Benar enggak ini? Data-datanya ditengok. Kalau bank konvensional apa aja lah data. Pokok ambil 1 juta, balik 150. Nak siapanya, tak boleh dah. Kalau bank syariah ada survei. Maka saya kira kita juga harus menghargai perjuangan di dalam menegakkan bank-bank syariah. Perkara ada kekurangan, itulah tugas generasi berikutnya. Payah minta izin dulu ke Soeharto. Bank Muamalat ketika didirikan itu di masa Soeharto. Lambe baru dapat izin. Bahkan ketika diresmikan Bank Muamalat, salah-salah Soeharto nyebut. Bersyukur kita adanya Bank Mualamatnya. Mualamat sebut dia kata. Asing istilah itu. Ini cerita ini saya dapatkan dari Profesor Didin Hafizuddin. Kami dulu pernah pertemuan dengan beliau di Madinah. Itulah cerita dia.
Mesti kita perjuangkan ini. Wak bela kok sama-samanya. Payah mandiin elunya. Karena beliau punya andil di situ. Itulah diceritakan. Salah-salah suaranya bang mu'alamatnya namanya. Enggak mu'amalatnya salah-salah. Atau kini anggap sama. Berarti kita tidak menghargai. Kita perlu mengoreksi kekurangan, lanjutkan yang benar, yang salah itu yang harus diperbaiki. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Makanan beko baju boleh buat televisi maco beko ayu kadua undangan dan kita tetangga yo lowe deh. Makanan itu mau yang lama-lama bertanya nambo apa hukum bagi yang punya walimah tadi membedakan makanan tadi. Satu yang kedua ketika awak yang diundang sama itu tidak datang sebab awak masuk waktu di direndahkan apa makanan tadi kita pisahkan sebetul bukan masalah punya makanan itu tapi bedakan makanan tadi itu yang kau jadi temeh makannya yang kau boleh cancaan. Baik, terima kasih. Ini persoalan walimah secara hukum umum itu dikembalikan kepada tradisi. Persoalan walimah, apa yang wak makan itu tradisi. Bisa aja ndak sama di satu negara dengan negara yang lain. Orang lain unta dibantai dah. Awak ayam, kambing, ngomong kan? Ndak nawa unta situ dah. Berarti itu persoalan tradisi. Atau tempat lain mungkin bukan daging tapi ikan dan lain sebagainya. Maka ada kebebasan dalam persoalan makanan karena yang masuk dalam tradisi itu makanan, pakaian, rumah, itu bagian dari tradisi. Tinggal agama lagi mengatur yang secara umum. Secara umumnya aja. Inilah yang harus dijaga. Andaikan ketentuan-ketentuan umum tadi itu terlanggar atau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan panduan agama, tentu menjadi catatan. Contoh yang dibuat tadi itu. Pertama boleh cuaca ini yang diundang tetangga. Kedua boleh lama-lama kan uang motor-motor datang. Kok iyo aduh lah doh. Biasa enggak cuma itu lah yang biasanya yang gula-gula cowodak tadi bukan untuk tamu tetangga, itu hai-hai bekojo. Cuma masak gini kok Bergerak tiba nomor kan? Bergerak bahasa Indonesia kan? Bergerak bahasa Indonesia kan? Tonganya bokojo je kok. Lu masak le gulai apa boleh. Tonga mau happy mau buyang happy ya bu. Tu apa kena makan gulai joda. Belado kambing. Adalah siku-siku maco dalam kan? Adalah banyak ada siku-siku ya. Kambing je banyak empat. Jadi pas ada tengok, kok iya lah makan siku-siku ya maco juga lah kan dia banyak. Sumpah lah ya banyak itu kan. Jadi bukan atas nama tamu. Itu tradisi bahasa. Tapi kalau memang ada, jika memang ada, pertama belum diundang tamu-tamu mewah lah. Tetangga adibai makan tadi. Itu satu hal yang salah. Kok sakit awak tetangga kau tu kau embau, dak orang yang datang motor batang, orang datang motor tang tak lebih kau mana. Tetangga kau tu kan menengok awak yang bertamu. Maka kalau memang terjadi berarti itu satu kesalahan. Kadang ada juga banyak kesalahan. Kalau orang yang datang bisa biasa, tidak lembau apa je begitu.
Anda apa sambut? Atibo bekok dan agak-agak apa kena mengkilek kena apa? Abang limo tamu tukang sambut itu. Tukang tamu tadi menyambut. Saya ingin ingatkan hadis Nabi. Apa kata Nabi dalam persoalan ini? Rasul bilang, bi ta'amul walimah. Makanan yang paling jelek, paling buruk itu makanan walimah. Apa dia itu? Yang tadi itu alasan. Orang yang kaya yang datang dia tiai makan tu. Tidak istimewa baginya. Sementara orang-orang miskin sekali sebulan tali makan tu tanda. Akhirnya pulau yang tidak peduli. Seharusnya ketika mereka-mereka yang tidak punya itu datang, ambil antaranya 2 dagang. Apa dek cik ambil paknya 2 ambil anda awak. Kita tak pak cik ayah semuanya makan puai-puai. Yang tak bila lo tahu sudah tu lah. Sementara yang kaya-kaya tadi itu kau jual tiai. Lah payahnya mencari restoran mana nak kena janguk malam kali ini. Nyala kena janguk sadah. Atau itu lo kan bagi makanan lama kan tak lama baginya dah. Yang lama tu dek orang yang tak pernah makan tadi. Jangan tengok kado segala macam. Maka Nabi bilang bi ta'amul walimah. Makanan yang paling buruk makanan walimah. Terjadilah satu kisah. Ikolah jawab lewat. Terjadi satu kisah. Hakim minal hukama, orang-orang hikmah dulu. Painya pesta bertamu dengan pakaian biasa. Tak ada yang nyambut itu. Jual makan pun tak. Akhirnya pulangnya. Pulang dipakai baju ancak. Steady lah tiba kan. Pakai jas segala macam. Datang ke tempat pesta disambut oleh banyak tuan rumah. Tadi tidak ada kan? Nyurang tu jual. Ketikanya ambil makanan tadi, dia masuk lauk ada dekat saku kami. Masuk saku situ. Di sisa saku saudara. Heran orang, apa dia kurang gila kan? Ada yang nanya, kenapa ini bapak lakukan? Apa katanya? Kalian menghargai saya karena baju saya, maka baju saya lah yang berhak untuk memakannya. Tadi tak pakai baju korang, tak kalian sambut adanya. Apa dia sambut dalam pakai baju? Berarti baju kita berhak tidak masuk ke saku. Tak cangang ke saudara dengan jawaban itu. Nah, maka kalau kita buat acara seperti itu, tidak ada gunanya untuk dibeda-bedakan. Jangan pernah kita mengharap balik modal hanya karena untuk pesta. Bahkan ada di satu undangan tahun bapu dulu pona bawa. Kami sangat berterima kasih jika yang dibawa bukan kado. Tertulis itu loh. Berarti yang perlu itu nak balik modal loh kalau macam. Pesta itu syukuran kita kepada Allah. Sedekah kita kepada Allah. Lahir anak kita ingin bersyukur, semoga didoakan oleh orang banyak, tidak untuk mengharap uang dubur. Tapi kok nak membuatnya itu loh tradisi itu makan dah lo dapat mambe itu loh. Tapi bukan karena itu. Ikhlaskan kepada Allah, semua yang kita berikan dinikmati oleh banyak orang. Makanya orang kadang dia malu nya nak makan, yo pipi tidak ada. Kadang kosong lah pulau ada. Dah sikur do tane mana-mana tanah. Nya dapat undangan, pipi tidak ada. Nya nak pejo, tentu itu carolah. Pas dibuka kosong lagi. Ikhlaskan saja, jangan jadi pembicaraan. Nah, jadi sekali lagi ini walaupun hubungannya dengan tradisi, tapi panduan agama tetap harus kita ikuti. Perkara apa yang dimakan itu memang tidak harus sama. Apa sedar itulah. Apa yang bisa kita itulah. Kata Rasul, aulim walau bisatin.
buatlah walimah itu mesti hanya dengan seekor kambing. Nabi membahasakan untuk komunitas mereka pada masa itu, cik kambing itu sangat sederhana dulu. Kalau awak cik kambing dulu lah. Lah mewah wano. Tapi pada masa dulu enggak. Karena memang pada masa dulu kadang-kadang satu ekor kambing tuh cukup untuk 4 orang. Bawang pejeng liliangnya tuh kambing tuh guliang situ. Saya pernah menghadiri pesta di Madinah, di Arab Saudi. Saya waktu itu sama Dr. Dasman, sama guru kita, Dr. Dasman. Itu makannya jam 2 malam. Sudah Isya datang, dibuatkan di satu tempat, datanglah tamu. Tamu laki-laki, perempuan tadi mana letaknya, duduklah sama-sama. Apalah gak ada tiba-tiba makanan. Ayolah dia seboleh. Ternyata setelah di atas jam 11, barulah yang karyawan yang bagian menghidang itu menjunjung dulang masing-masing macam itu. Dulang tu penuh dek daging, apa letaknya agak sampai 5 orang, tak sekene banyak orang. Berbarisnya mambo dulang tadi untuk meletakkan ke tamu. Setelah datang barulah dimakan sama-sama. Itu kalau ditengok-tengok itu tak siku kambing kalau macam itu. Maka wajar ketika Nabi mengatakan aulim, lakukanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing untuk semua. Itu sudah ukuran yang sangat sederhana. Artinya Nabi menginginkan kesederhanaannya bukan untuk hal-hal yang bermewah atau mubazir. Yang penting lakukan sunnah Nabi dalam perkara itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Cukup sekira? Acik lah. Berbicara persoalan dunia. Tengok cara apa mau kasih. Kau cara tadi dunia tak ada. Maka ada di antaranya, di antara hadis Nabi yang berkaitan dengan itu, tidak mendapatkan keberkahan bagi perdagangan yang dilakukan di dalam masjid. Maka salah satu dari adabnya adalah tidak boleh berniaga di masjid. Buka lapak sih kok dijual. Tawar-menawar kok tentu akan terganggu orang-orang yang berzikir, orang-orang yang beribadah, karena masjid bukanlah tempat untuk melakukan itu, maka dilarang oleh Nabi melakukannya. Kalau itu ada, maka jangan lakukan. Kalau seandainya akan mengganggu orang-orang, konsentrasi orang dalam beribadahnya, masjid kan ada yang berzikir, ada yang baca Quran, ada yang salat sunat. Jangankan untuk berdagang, mengeraskan suara yang membuat orang terganggu saja, itu menjadi sesuatu yang tidak dibolehkan. Karena memang bukan tempat di mana kita berteriak-teriak sehingga kita bisa mengganggu orang lain. Ke situ barangkali arahnya, berarti tinggalkan saja. Tinggal lagi persoalannya kalau diperpanjang, dilarang umpama berdagang dalam masjid. Sekarang pertanyaannya, yang masjid itu yang mana? Teras itu masjid enggak? Bagian dari masjid. Kalau bagian dari masjid, berarti enggak boleh. Teras. Banyak orang jago piaji, dia apa. Maka didudukkan yang masjid yang mana? Situlah nanti dapat hukumnya. Ada dialognya itu, ada argumentasi para ulama, terjadi perbedaan. Tapi nampaknya yang kuat itu memang yang disebut dengan masjid, sesuatu yang kita sudah sepakati. Mana yang masjid ini, mana dindingnya. Awak kalau seandainya baca doa masuk masjid, itu di teras itu di pintu. Umpama awak buka sandal di teras kan tak naik sandal awak dah. Baca doa masuk masjid dah awak di teras tu. Berarti tak masjid teras dah?
Tidak, kadang-kadang pun ambil yang secara umum. Kapan kita membaca doa masuk masjid? Pintu kah? Berarti yang mana masjid kini tuh? Ini banyak kaitan betul. Ketika perempuan haid umpamanya dilarang dalam masjid, diteras boleh enggak? Ketika kita masuk masjid, jangan duduk dulu kecuali sholat 2 rakaat. Kini singgah orang situ dek ponek, duduk di teras. Haruskah tahiyat? Kalau teras masjid berarti mesti tahiyat. Enggak kene masalah, banyak kaitan-kaitan. Nah, maka ketika dikatakan masjid, mana sekarang yang kita sepakati sebagai masjid? Ini ya, dinding dibatasi oleh dinding. Maka dulu Nabi ketika pertama hijrah, dia bangun Masjid Quba, dibuat Nabi garis peta cendekia, akulah batas masjid. Itulah dibuat tandu betul. Tanda sederhana yang sekarang jadi Masjid Quba. Jadi dulu Masjid Quba dibuat Nabi daripada Masjid Nabawi. Singgahnya di Quba itu jadi masjid, dibuatnya gini batas peta, inilah masjid. Itu yang sekarang jadi Masjid Quba. Setelah itu bahkan disitulah pertama diturunkan syariat sholat Jumat. Nanti baru Nabi pergi ke Madinah, dan sampai di Madinah lagi-lagi yang pertama dibangun adalah masjid. Nah, jadi sekira seperti itu. Banyak hubungan-hubungan hukumnya dengan masalah yang lain yang barangkali tidak semuanya bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Baik, terima kasih atas perhatian dan kehadirannya malam hari ini. Mudah-mudahan majelis kita, majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menenangkan jiwa kita, bisa membuat kita senantiasa mendapatkan doa-doa baik dari para malaikat. Teruslah hadir di majelis ilmu, karena itu kemuliaan bagi kita. Kita akan mulia dengan 2 hal, iman dan ilmu. Dan dua-duanya bisa kuat ketika kita berada di majelis ilmu. Terima kasih sekali lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru.